Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji syukur hanya kepada Allah, Zat yang menciptakan kita, memelihara dan menguasai kita. Dengan izinnya kita masih diberikan hidayah, taufik dan inayahnya. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah, akan selalu taat terhadap apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, saya tadi baca Bulughul Maram di bab adabi qadha'il hajah. Jadi di dalam Islam ini luar biasa konsepnya Bapak Ibu sekalian. Sampai adab ke toilet itu diberikan tuntunan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa itu hal yang kita pandang remeh, kita pandang asor mungkin perihal toilet ini, tetapi itu bisa menjadi nilai ibadah kalau kita betul-betul bisa mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah mulianya, kompleksitas, kehebatan ajaran Islam. Makanya sering orang mengatakan jangankan masalah politik kenegaraan, wong masalah toilet aja itu diatur oleh Islam, diberikan contoh yang baik menurut konsep risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang pertama, An Anas ibni Malik radhiyallahu an qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khalla faqala Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Akhrajahu as-sab'ah. Yang meriwayatkan hadis ini adalah imam yang 5. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala, kalau beliau masuk ke toilet. Nah ini yang perlu nanti dibahas itu Ustaz, apakah ini khusus WC atau kamar mandi, atau kamar mandi itu ada yang disatukan dengan WC-nya ya. Nah itu yang perlu nanti dibahas Ustaz, dibedah. Tetapi keterangannya idza dakhalal khalla, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke WC itu Rasulullah berdoa, Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung, a'udzubika, kepadamu ya Allah, minal khubusi, dari kotoran, wal khaba'is, dan keburukan apa yang di dalam WC itu.
Ya. Jadi kalau masuk itu kita mengucapkan Allahumma, doanya a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Al khubusi jam'u khabisun wal khaba'is jam'u khabisatin yuridu bil awal dzukranil jin wa bitsani. Enggak ada lanjutannya. Jadi yang dimaksud dengan khubusi tadi itu adalah berbagai macam penyakit. Jam'u khabisun, jamak dari lafadz khabisun. Wal khaba'is jam'u khabisatin. Yang dimaksud adalah yuridu bil awal dzukranil jin. Nah, ini ada kaitannya dengan makhluk halus ternyata. Wal khaba'is, dari kejelekan, keburukan yang ada di dalam WC. Jadi adik-adik sekalian, kalau mamanya WC-nya agak peteng begitu di pondok ya, baca doa ini. Nanti hilang kekhawatiran sampean atau ketakutan sampean itu. Itu hadis yang pertama. Saya ambil yang ke-11. Wa anha radhiyallahu anha annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja minal ghaiti qala ghufranak. Akhrajahul khamsah wa sahhahahu Abu Hatim wal Hakim. Hadis yang ke-11 itu keluar dari WC itu juga ada doanya. Ini yang singkat, ghufranak. Semoga Allah mengampuniku. Atau ada alhamdulillahilladzi anil adza wa afani. Ya Allah, segala puji bagimu yang telah menjauhkan kami dari penyakit, anil adza wa afani, dan menyehatkanku. Nah, doanya kalau kita fahami sangat mulia. Jadi kalau dimensi doa itu tidak bisa kita rasionalkan, tetapi kita telaah isinya itu ketemu. Doa itu luar biasa. Alhamdulillahilladzi anil adza wa afani, atau ghufranak tadi yang singkat, diriwayatkan oleh Aisyah, dikeluarkan oleh Aisyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Khamsah, disahihkan oleh Abu Hatim dan Hakim. Itu. Nah, kemudian ada hadis yang saya cari sejak tadi itu belum ketemu, tentang bagaimana kondisi kaki ya, masuk ke WC itu, apakah kaki kanan yang didahulukan atau kaki kiri. Nah, gerakan badan itu ternyata dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masuk WC itu disunnahkan mendahulukan kaki yang kiri, ya, diingat adik-adik, mendahulukan kaki yang kiri, kemudian baru yang kanan. Kalau keluar itu didahulukan yang kanan atas yang kiri. Insya Allah ini kebalikan masuknya masjid. Kalau adik-adik sekalian masuk masjid, didahulukan kaki yang kanan. Kalau keluar dari masjid atau pemakai sandal, itu didahulukan kaki yang kiri. Nah, itu tuntunan Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam perihal WC. Jadi gerakan kaki badan kita itu kalau masuk WC didahulukan yang kiri, kalau keluar didahulukan yang kanan. Satu lagi hadisnya, kalau masuk WC kemudian kita berkehendak untuk hajat, posisikan Anda tidak menghadap kiblat. Nah, tidak menghadap kiblat. Jadi aturannya Bapak Ibu sekalian, kalau kita teliti, kita buat rumah itu yang dipikir WC dan kamar mandinya, terutama WC tadi itu, posisikan tidak menghadap ke kiblat. Di Jogja pada saat saya di sana itu ada penelitian tentang lomba rumah Islami. Yang menang itu ternyata tidak yang mewah. Yang menang itu WC-nya tidak menghadap kiblat. Loh. Jadi tidak menghadap kiblat. Kalau rumahnya bagus kemudian WC-nya menghadap kiblat, tidak menjadi kriteria rumah Islami. Yang kalah itu karena WC-nya menghadap kiblat. Itu menjalankan, mengamalkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita berak atau ke WC membuang hajat, maka sunnah Rasulullah jangan sampai menghadap kiblat. Menghadap ke selatan bisa, menghadap ke utara bisa, dan jangan membelakangi kiblat. Sama itu, tidak boleh membelakangi kiblat. Kita kalau menghadap ke timur berarti kita membelakangi kiblat. Kalau kita menghadap kiblat jelas larangannya. Atau kita membelakangi kiblat itu juga tidak boleh. Nah, itu perihal. Jadi yang pertama tadi itu doa masuk, kemudian gerakan kaki masuk, keluar dari toilet, dan gerakan kaki ketika keluar. Diingat-ingat. Kemudian di dalam WC toilet itu diusahakan kalau kita berbuang hajat tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Nah, itu kalau kita amalkan perihal WC, kita sudah mendapat paling tidak 6 pahala. 7 ya, 7 pahala. Berdoa, melangkahkan kaki kiri, kemudian menghadap di luar kiblat atau membelakangi kiblat, kemudian berdoa ketika keluar dan melangkahkan kaki kanan ketika keluar dari WC. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi itu saya kira yang kita pandang remeh WC, yang kita pandang tidak ada nilainya menurut ajaran agama yang lain, tetapi di Islam menjadi pahala yang luar biasa ketika kita melaksanakan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu aja kalau kita mengamalkan tidak istiqomah, kadang-kadang kita banyak lupa. Adik-adik sekalian, banyak lupa. Apalagi kalau kita ke WC atau toilet itu gesusu. Nah, padahal gesusu itu perbuatan yang dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semuanya harus dilakukan dengan tenang. Tidak boleh gesusu-gesusu. Perbuatan setan gesusu. Al-ajalatu minasyaiton. Gesusu itu perbuatan setan yang kadang kemudian bisa tadi itu kita lupa. Kalau masuk WC ada doanya, kaki kiri dulu dan seterusnya.
Saya kira itu kajian singkat pagi ini mudah-mudahan bermanfaat, bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.